Halo, Ya, ya. Ya, ya. Halo, 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 selamat malam, bro. Apa kabar? selamat selamat malam, malam. malam, Baik, malam. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Suara gue kedengeran jelas ya, bro? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Oke, oke. Sip. Gimana kabar, Tur? Sehat, Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Ya, gue mau ngucapin selamat dulu nih. Mungkin tadi udah banyak yang ngucapin selamat ya. Cuma dari gue, selamat akhirnya udah selesai sidangnya. Tinggal Yap, nunggu yap, apa nih? thank you. Thank you. Tinggal nunggu ini aja. Pengumpulan dokumennya atau gimana? Masih harus revisi. Hmm. Sorry, suaranya mantul, bro. bro. Oh, mantul. Oke, oke. Kalau gitu gua pakai ini aja ya. Gua pakai. Halo, udah lebih jelas? Yap, udah lebih jelas. Oke, mantap. Sip. Iya, tadi gua ngeliat banyak yang congrats juga. Jadi, Komentarnya selamat. kayak gue offin aja kali ya. Apanya? Komentarnya gue offin kali ya. Oh, kenapa? Nah, Sebenarnya kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa sih. Kalau mau dinyalain juga nggak apa-apa. Santai kok. oke, ini biar fokus aja sih sebenarnya bahasannya. Oke, siap-siap. Oke, ya jadi makasih waktunya, bro. Kita di sini mau ngebahas sebenarnya topik utamanya dari SOS ini adalah memimpin dalam krisis. Jadi kita udah minggu keberapa ini ya, minggu keempat atau minggu kelima kita ajak para orang-orang yang emang bergerak di bidang kepemimpinan, kita diskusi tentang memimpin di dalam krisis gitu. Nah, malam ini kita pengen ngobrol sama lo tentang kepemimpinan di saat krisis. Jadi nanti mungkin kita akan nanyain beberapa pertanyaan terkait itu. Gitu ya, bro ya. Oke, siap. Oke. Ini mungkin dikenalin dulu kali ya pemimpin.id supaya teman-teman bisa siap. tahu dulu kira-kira gimana programnya dan kemudian apa goals dari diskusi dari malam ini. Ya. Perkenalan dulu, gue Aji. Jadi gue CEO dari Pemimpin ID. Pemimpin ID itu apa? Pemimpin ID itu adalah kita pusat pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Jadi gampangannya adalah Pemimpin ID ini tempat lesnya kalau lo mau jadi pemimpin gitu. Jadi di sini kita bikin modul, kita juga ngelakuin banyak riset tentang kepemimpinan, kita juga bikin banyak framework. Nah, nantinya framework dan modul itu diturunkan dalam bentuk bootcamp, pelatihan, dan sebagainya gitu. Nah, untuk sehari-harinya kita aktif di sosial media juga. Jadi kita post beberapa hasil riset kita di Instagram kita @pemimpin.indonesia. Kita juga aktif diskusi dengan beberapa tokoh, kayak contohnya sama lo malam ini, buat ngebahas lagi, menggali lagi tentang kepemimpinan Indonesia itu benarnya seperti apa. Gitu. Nah, Keren. kebetulan karena sekarang ini kondisinya kan lagi corona nih. Jadi kondisi krisis. Kita tahu lah dari banyak literatur dan dari beberapa pembicara kita juga yang mengatakan bahwa justru krisis ini waktunya istilahnya membentuk pemimpin. Jadi setelah itu adalah sisi baiknya dari krisis ya, karena dari setelah selesainya krisis itu maka akan lahir banyak pemimpin yang baik. Gitu. Makanya kita di sini pengen tahu juga nih dari sudut pandang lo itu seperti apa. Gitu more or less tentang pemimpin ID, bro. Oke, keren. Nah, Yes. lanjut aja berarti. Oke. Ya, kita benar-benar pengen tahu sih, topik malam ini kan bergerak dari akar rumput ya. Kita ngelihat beberapa kali lo juga aktif banyak kegiatan-kegiatan yang emang tujuan utamanya dan fokus utamanya adalah ke akar rumput gitu. Benernya apa pentingnya sih, bro, kita di dalam kondisi yang kayak gini itu kita bikin kegiatan ke akar rumput gitu. Oke. Jadi kalau kita bahas dulu soal krisis gitu ya, ada bagi saya setiap orang akan mengalami fase-fase krisis atau masa krisis dengan derajat krisis yang beda-beda gitu. Jadi kalau kita lihat esensi krisis itu kan dia tidak diduga-duga, kemudian butuh keputusan yang cepat dan berdampak secara signifikan atau punya dampak yang masif gitu. Nah, menurut saya dalam kehidupan kita itu akan
merasakan yang namanya krisis dengan derajat krisis yang beda-beda. Itu dulu. Jadi setiap kita pasti akan ngerasain yang namanya kayak gini. Nah, kebetulan hari ini kita sedang diuji dengan krisis yang dampaknya itu tuh beda-beda nih bagi setiap orang itu. Ada yang kedampak banget, ada yang dampaknya hidupnya nggak terlalu terganggu gitu. Ada yang benar-benar keganggu sampai nggak bisa makan dan sebagainya. Nah, gerakan di masa kayak gini itu penting untuk kemudian membantu atau menanggulangi masyarakat yang kena dampak yang luar biasa dari krisis ini gitu. Jadi karena krisis ini tadi dirasain tuh beda-beda gitu. Ada yang oh ya udah seneng gitu bisa kerja dari rumah karena dia punya gadget dan kerjaannya bisa dihandle dari rumah. Tapi ada banyak pekerja harian yang itu kemudian nggak bisa disuruh kerja dari rumah gitu karena dia harus keluar. Nah makanya gerakan di masa kayak gini itu salah satunya berawal dari ya identifikasi persoalan bahwa ada kalangan yang harus dibantu, yang harus ditolong dan harus harus diajak juga untuk kemudian sama-sama face this crisis gitu. Nah, salah satunya tadi lewat gerakan-gerakan sosial kayak gitu. Nah, jadi emang ketika masa krisis ini saya kan gerak bareng Dompet Duafa. Itu yang pertama kali saya lakukan sama Dompet Duafa itu saya diskusi sama Dompet Duafa itulah ketika cerita tentang latar belakang persoalan gitu. Bagaimana kemudian dampaknya, kebutuhannya, sampai kemudian kira-kira fasenya itu apa aja gitu dalam krisis corona ini. Mulai dari fase inkubasinya, fase kurasinya, sampai ke nanti fase recovery dari dampak ekonomi yang hari ini udah mulai kita rasain. Jadi kan awalnya itu coba lihat deh, isu-isu gerakan sosial itu awalnya muncul APD. Wah, muncul untuk tenaga medis, ya kan? Nah, itu karena di fase kurasi. Nah, setelah itu mulailah kemudian kita mengidentifikasi persoalan terkait dengan ekonomi. Nah, ini karena kita udah mulai masuk ke fase-fase resesi gitu. Benar. Makanya gerakan pun bukan shift juga sih, akhirnya nambah gitu. Nambah bukan hanya ke tenaga medis, tapi ke masyarakat yang terdampak. Yang awalnya juga masyarakat cuma pekerja harian, sekarang mulai lagi masuk ke kelas menengah. Kenapa? Karena udah ada banyak PHK gitu. Yang awalnya yang kemudian makin kekurangan, yang kemarin awalnya sebenarnya cukup gitu karena adanya PHK massal gitu kan, dirumahkan, itu kemudian turun juga akhirnya menjadi masyarakat yang terdampak dan kurang. Nah, hal-hal kayak gitu tuh perlu gitu, sense ini perlu dimiliki oleh bagi saya perlu dimiliki oleh setiap orang karena setiap orang adalah pemimpin untuk kemudian tidak berdiam diri melihat kondisi-kondisi kayak gini. Itu sih awalannya. Iya. Tapi benernya ini gue juga pengen nanya ya, karena kalau di Pemimpin ID, kita emang nggak ada gerakan langsung yang menyentuh ke akar rumput gitu ya, karena kita bergeraknya memang lewat online, kita juga ada coaching online contohnya, kita bantu juga gerakan-gerakan lain. Tapi benernya the real situation-nya di akar rumput itu kayak gimana sih bro? Kita kan cuma kayak dengar oke, banyak supir Gojek yang mereka nggak bisa narik gitu kan, banyak juga yang orang-orang di PHK. Tapi kalau lo ngelihat the real-nya gitu, lo bersentuhan langsung sama mereka, benernya the real condition-nya kayak gimana sih? Gue mau state gini dulu, jauh sebelum ada corona, yang masyarakat yang kemudian emang kekurangan itu emang sehari-harinya udah emang berjuang untuk makan gitu. Jadi sebenarnya ini kemudian ngasih kita kesadaran bahwasanya tanpa atau dengan corona ini orang emang udah banyak yang kesusahan gitu. Makanya ada data yang kemudian butuh pertolongan. Nah, tapi hari ini yang kesusahan itu kemudian tambah dan derajat kesusahannya itu nambah karena yang awalnya dia oke lah bisa ngebutuhin kebutuhan hariannya dengan kerjaannya yang sehari-hari, hari ini nggak bisa tuh. Sepi penumpang, sepi yang makan di warung makannya, yang kayak gitu tuh. Jadi real kondisinya emang kerasa bahwasanya akhirnya dia harus menghemat makanannya, akhirnya dia harus menghemat frekuensi di makannya, itu ngebagi bahkan ya nggak itu udah terbukti tuh yang ada berita bahwasanya ada seorang ibu tuh 2 hari minum air putih doang gitu, terus akhirnya meninggal gitu. Nah ini yang ada di berita doang. Real situasinya emang banyak orang-orang yang kemudian benar-benar mengalami kesulitan itu loh, untuk makan aja emang susah kayak gitu. Iya. Karena gue juga benernya dengar kondisi ini udah banyak nih konglomerat dan bisnismen ya yang bilang mereka sampai bulan Juni gitu.
Jadi setelah bulan Juni, seandainya corona ini nggak berakhir gitu ya, ini bakalan bisa lebih parah gitu. Nah, itu lo ngelihat ada perubahan dari mereka nggak kira-kira, misalnya contohnya kalau di salah satu Pemprov gitu ya, di Jawa Barat atau di mana, mereka kan udah menyiapkan kayak kantong-kantong atau support-support yang nantinya ketika emang saat itu terjadi, mereka udah siap gitu kan. Tapi benernya kalau yang di daerah lain, lo melihat hal yang sama nggak? Beda. Nah ini kalau kita mau bahas soal kepemimpinan ya, kepemimpinan ketika krisis ini, menurut gue hari ini gue bisa dapat satu pelajaran bahwasannya ada perbedaan pemimpin yang punya konsep, yang paham konsep, paham lapangan, dan juga menurut gue, punya pengalaman kepemimpinan yang matang dan punya jiwa yang menurut gimana ngomongnya, jiwa muda lah gitu. Jadi hari ini sebenarnya tadi krisis ini kan menghasilkan pemimpin. Hari ini kita bisa ngelihat loh perbedaan kemampuan pemimpin, bukan dalam rangka untuk membandingkan gitu ya atau menjelekkan satu sama lain. Tapi menurut gua hari ini kelihatan mana kemudian pemimpin yang mampu survive di krisis ini, baik dari segi komunikasi publiknya, kemudian konsep yang dia tawarkan. Misalnya saya contoh sebutkanlah, ada Ridwan Kamil, ada Ganjar, ada Anies Baswedan ya. Ada beberapa kepala daerah lain yang kemudian dapat hari ini terlihat cukup matang untuk face di krisis ini gitu. Beberapa kali muncul dengan percaya diri, komunikasi publiknya baik, kemudian cara dia memberikan alur bantuan. Ada Ridwan Kamil menggunakan gambarnya, ada Anies Baswedan tutur katanya, Ganjar Pranowo yang kemudian nelponin pasien COVID gitu. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal sepele yang mungkin kalau secara mekanisme bantuan dan sebagainya itu masing-masing pemimpin daerah punya gitu. Tapi hal-hal di luar itu menurut gua hanya pemimpin yang punya sense of manage dia bisa memanajemen krisis ini dengan baik lah, yang kemudian punya ide-ide untuk kayak gitu. Beda-beda gitu. Caranya dengan gaya masing-masing, tapi kelihatan bedanya nih hari ini. Kelihatan masing-masing pemimpin daerah yang ternyata ada yang emosi nyalahin sana sini, ada yang kemudian fokus nih, ngelindungin daerahnya, pokoknya mikirin ini, datanya jelas, ketika ngomong ke publik pakai data kayak gitu, ada ditemenin oleh berbagai ahli, ada yang pakai emosinya sehingga kemudian publik bisa lebih tenang dengan statement-statementnya. Menurut gua di krisis ini kita bisa ngelihat itu, dan nggak banyak daerah juga yang kemudian siap. Bukan berarti daerah yang gua sebutin tadi tanpa kekurangan ya, tapi gua pribadi ngelihat mereka nih, sosok mereka nih terlepas dari berbagai kontroversi kebijakan lainnya, soal dugaan apapun itu, di dugaan kebijakan lain yang tetap perlu dikritisi. Tapi menurut gua pemimpin muda ini sebenarnya berpotensi loh untuk kemudian kita ini menang lawan krisis ini gitu. Idenya di sini, cara nyampeinnya kayak gini, bisa lo dipakai gitu. Dan ya tadi sih kelihatan lah beda kepemimpinan orang-orang yang kemudian punya sense itu. Tapi benernya apa yang mereka udah lakukan gitu ya, atau yang udah mereka bilang di media gitu ya, oke kita punya bantuan ini, benernya nyampe nggak sih bro bantuan itu? Beneran si rakyat miskin itu dapat beneran nggak gitu? Ataukah itu hanya make up? Ada yang dapat. Atau cuma make up politik aja gitu misalnya? Enggak. Unsur itu menurut gua nggak bisa lepas ya. Unsur itu nggak bisa lepas. Tapi dan itu bukan unsur yang harus dikontrol. Yang penting kan itu kan kayak uncontrol lah. Intrik itu tuh uncontrol. Itu terserah dia. Yang penting entah intrik atau bukan, bantuan kan sampai kan itu. Nah masalahnya sekarang substansi bantuan sampainya itu tuh yang hari ini kita perlu kritisi. Karena apa? Karena satu yang kemudian kurang dari kita di masa ini, yaitu soal data. Jadi sebenarnya dengan atau tanpa corona, lagi-lagi gini, kita nih corona datang tuh kemudian kelihatan kan bobrok-bobroknya, kelihatan kekurangan-kekurangan yang mana yang sebenarnya harus ditambah, harus diperbaiki. Yang paling urgent sebenarnya soal data. Mau ngasih bantuan APD, mau ngasih bantuan makanan, mau kemudian mengelola masyarakat ini, menurut gue data tuh harus clear. Data, nah masalahnya data kependudukan kita aja kan sulit. Mulai dari Pilpres kemarin kan udah carut marut, dan itu tuh bukan masalah baru bos, udah masalah lama gitu. Soal data, wajar kalau kemudian hari ini ada bantuan, nyampainya sebenarnya ke masyarakat yang mampu. Teman saya kok
mampu, tingkat ekonomi cukup bagus, tetap dapat bantuan kayak gitu. Tetap dapat bantuan. Karena tadi soal ternyata datanya banyak yang nggak akurat gitu. Ada juga yang kemudian nggak sangat kekurangan, tapi nggak dapat bantuan itu gitu. Atau dapat tapi lama. Atau ada yang seharusnya dapat sekian kilo, taunya udah nyampe rumah udah tinggal sekian kilo kayak gitu. Disunat gitu. Yang kayak gitu tuh ada terjadi dan emang potensinya besar ketika krisis. Korupsi kecil lah gitu. Ketika krisis itu emang besar terjadi. Kemarin gue sempat bahas sama PBAK tuh soal potensi dan mitigasi korupsi di krisis. Nah makanya sekarang itu juga hal ini nih nggak bisa kita biarin, dan selain kita ngeritis itu kita juga harus punya sikap sadar diri. Ketika memang kita ngerasa sebenarnya nggak layak akan bantuan itu, ya udah lu yang bertugas untuk nyalurin gitu. Nah ini juga sense of crisisnya masing-masing kita. Jadi masing-masing kita adalah pemimpin dan kita juga harus paham situasi kayak gini. Teman saya sadar bahwasannya dia nggak layak untuk dapat itu, akhirnya dia salurin ke yang lain yang lebih dibutuhin. Benar. Dan untuk pemerintah juga menurut gue emang pendataan ini harus dimaksimalin dengan menggandeng berbagai pihak sih. Jadi nggak bisa sekedar memanfaatkan data yang ada di mereka, data lapangan harus bisa diambil. Kalau menurut gue bisa dilakuin dengan mengumpulkan para relawan atau forum-forum zakat begitu yang emang udah punya data persebaran distribusi zakat mereka, itu kan bisa diajak diskus, duduk bareng, dan kemudian ngelihat nih kondisi yang lapangan yang kemudian ditemui oleh para relawan dari lembaga-lembaga tersebut kayak gitu. Iya. Tapi benernya permasalahan yang lain juga, bro. Tadi kan lo ngomong masalah data gitu ya. Kadang-kadang data yang mereka punya itu adalah data yang sebelum COVID kan. Tadi kan kayak lo bilang dengan adanya COVID ini malah orang miskin itu jadi nambah kan. Orang yang dulunya mungkin udah masuk ke menengah itu jadi masuk lagi ke kemiskinan gitu. Jadi benernya datanya mereka pun kan nggak real gitu kan. Kalau ngomongin ngomongin data kemiskinan ya sebenarnya data kemiskinan kita ini udah sering banget dikritisi karena gini, garis kemiskinan kita itu kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah tuh masih ada di angka 400 atau 500 ribuan gitu. Nah ini sebenarnya dengan kebutuhan yang sekarang ya 400-500 ribu itu bisa jadi apa? Iya benar. Nah maksud gua pun yang nggak masuk di kategori miskin sebenarnya juga sangat kesulitan dalam situasi hari ini, bukan hanya COVID ya, situasi zaman sekarang lah kayak gitu. Karena garis kemiskinannya nggak berubah gitu. Coba dinaikin sesuai dengan kebutuhan hari ini. Berapa sih orang sebulan emang wajarnya gitu? Yang emang bisa hidup dengan layak sebulan gitu. Kalau kemudian makan 3 kali sehari, sekali makan 10.000, 30.000 kali 30 aja udah 900.000 kan. Maksud gua garis kemiskinan ini aja juga perlu dikritisi gitu. Jangan-jangan yang nggak masuk di garis kemiskinan ini juga sebenarnya sangat-sangat kesulitan gitu. Karena kan ada perkembangan, ada inflasi dan sebagainya gitu loh. Kebutuhan tuh nambah gitu. Sedangkan garis kemiskinan nggak berubah gitu. Jadi bukan hanya di COVID sebenarnya, sebelum COVID pun ini udah sangat dikritisi. Nah apalagi pas COVID udah garis kemiskinannya bisa jadi salah indikator. Ya sekarang yang menengah di PHK jadi miskin dan nggak jadi miskin ya. Iya. Tadi gue sepakat sama kata-kata lo itu tadi. Jadi kalau misalnya kita di saat krisis gini harusnya kita justru lebih aware, lebih empati gitu kan. Kemarin gue juga habis ada diskusi juga sama Pak Andri Satriago, dia CEO GE. Dia bilang justru di saat krisis ini kita itu harus menjadi lebih manusia. Jadi ya kayak tadi lo bilang gitu. Kalau misalnya emang kita nggak layak ya udah, lo kasih yang lain lah gitu. Yang lain yang lebih membutuhkan kan lebih banyak gitu. Tapi kalau lo lihat dari rakyat Indonesia sendiri ya, benernya kita menghadapi COVID ini, terutama di akar rumput ya, mereka itu udah bersatu belum sih? Jadi kayak misalnya nih, di lingkungan gua ada yang nggak bisa makan nih gitu. Apakah lingkungannya itu udah saling support gitu kayak misalnya ngelaporin ke pemimpinnya atau gimana? Menurut lo gimana, Bro? Kalau yang gue temuin sih, gue ngelihatnya kalau di kalangan masyarakat tuh udah saling support. Jadi, kalau dari kalangan politisi? Itu sulit itu. Soalnya gini, kalau teman-teman lihat nih kayak misalnya teman-teman di Jogja nih,
bikin gerakan solidaritas pangan itu gerakan yang sangat kolektif gitu. Gerakan solidaritas pangan, kemudian akhirnya di daerah lain muncul juga gerakan-gerakan itu. Jadi bahkan gerakan ini nggak muncul dari satu kelembagaan, tapi dari individu-individu kumpul jadi gerakan kolektif kayak gitu. Kemudian ngasih bantuan. Sekarang kalau nggak salah udah hampir 22 ribuan gitu pangan yang didistribusikan, bikin dapur umum sendiri gitu. Nah, menurut gua sih gini, satu krisis, masalah ini gue dijelasin sama Mas Ipo. Satu masalah ketika datang ke seorang gitu, ini kalau kita analogikan sebagai individu, itu akan menimbulkan sifat aslinya, Jadi ada masalah nih, kalau lu ngeliat teman lu tuh, ketika dia dapat masalah, kelihatan tuh sifat aslinya gimana. Oh, ada yang suka ngeluh, ada yang marah-marah, oh ada yang tenang kayak gitu. Kelihatan tuh sifat asli ketika masalah datang. Nah, sama kayak sekarang gitu, ketika masalah datang ke Indonesia, ketika masalah menguji bangsa kita kelihatan sebenarnya sifat aslinya apa. Gotong royong, tolong menolong, bantu sesama, itu sifat asli bangsa kita yang dari dulu zaman penjajah tuh ada tuh. Yang dari dulu bangsa kita berdiri itu dari situ, dari Sumpah Pemuda tuh, ini yang jadi sifat asli bangsa kita. Dan ketika ujian ini datang, menurut gua sifat bangsa kita tuh timbul keluar lagi. Ya. Ada seorang influencer bisa galang dana sampai 7 miliar, konser galang dana sampai 12 miliar, punya dapur umum di berbagai tempat kayak gitu. Gerakan bagi masker kain, wah hampir kalau lu lihat banyak banget gerakan-gerakan yang muncul, dan gerakan itu juga disupport oleh banyak orang kayak gitu. Ada yang kemudian habis di PHK tapi malah nyumbang 75.000, itu ada gitu. Ada yang anak SD, sampai anak SD dikasih uang jajan karena dia nggak sekolah, ya udah jajan dikasih ke kita bisa. Nah, menurut gue malah ngelihat sisi positifnya ya. Gue ngelihat bahwasannya situasi-situasi kayak gini tuh yang paling menggembirakan adalah ketika ngelihat ternyata bangsa Indonesia itu dermawan banget. Kita nggak kekurangan orang baik, tapi memang sayang orang jahatnya masih banyak. Gitu. Wow, oke. Berarti emang proven ya kalau menurut teman-teman kita bisa kan, orang Indonesia itu salah satu orang paling dermawan di dunia kan, nomor 2 atau nomor 3 kalau nggak salah di dunia gitu. Dan itu emang benar-benar proven berarti. Itu proven. Itu emang gue ngerasain banget. Jadi ini di lapangannya ya. Gue waktu itu naik motor mau nganterin sembako di daerah Jakarta mana gitu, gue lupa, dekat tempatnya Dompet Duafa nyimpan Dompet Duafa ngelayanin pendaftaran zakat gitu-gitu tuh. Nah, gue bagiin sembako daerah situ, naik motor, pas mau ngambil sembakonya itu gue ngeliat ada orang biasa kan, karena kita bagi sembako itu kan terbatas ya. Jadi kalau ketika sampai di satu daerah itu kan kemudian orang ngerasa, kok gue nggak dapet gitu kan. Terus sering banget didatengin minta gitu untuk kemudian juga dapat sembakonya gitu. Tapi padahal dari hasil pendataan belum bisa masuk kategori kayak gitu kan. Nah, jadi waktu itu gue jujur gue udah seuzon nih pas udah ngambil sembako mau naruh di motor. Ini orang datang gitu kan, buka rumah dan nyamperin kita. Gue dalam hati susun, mau minta nih. Ya biasanya gitu. Apa gitu. Kan biasa gitu. Benar. Tapi ini orang, enggak, dia datang ngeluarin duit 50.000 dari kantongnya, terus dia bilang, Mas dari Dompet Duafa ya? Iya. Mas mau bagi-bagi sembako ya? Iya. Wah, saya bisa nggak ya nitip tapi bentuknya duit? Gitu. Oh wow. Ini orang rumahnya sederhana. Keluar gitu dari Dompet Duafa mau bagi-bagi ya, gue mau nitip duit. Udah gitu. Ya udahlah gitu, kita ambil dulu terus kita ntar convert kan. Tapi di situ gue ngerasa, wah emang gak kekurangan orang baik kita ini mah gitu. Emang gak kekurangan orang baik gitu. Kalau bantuan antar sesama itu tuh sebenarnya jalan. Walaupun menurut gue gerakan sosial itu tetap gak akan bisa berdiri sendiri gitu. Mau sebanyak apapun ya, tetap gak bisa berdiri sendiri gitu. Karena kalau gue bilang itu di COVID tuh kita butuh 4 faktor, dan 4 faktor ini nggak bisa dihilangin gitu. Informasi, aksi, kolaborasi, dan policy, kebijakan. Jadi meskipun gerakan sosialnya udah kencang, meskipun kita udah bantu bermiliar-miliar, meskipun kita saling bahu-membahu, kalau polisinya kacau, tetap kacau gitu. Kalau informasinya nggak benar, tetap nggak benar. Gitu. Jadi maksud gue tuh rakyat ngurusin tugas rakyat, kita saling bantu sesama, tapi pemerintah juga harus benar gitu.
Polisinya harus benar, kebijakannya harus jelas. Yang dilarang tuh apa sih gitu? Yang boleh tuh yang gimana sih, teknisnya seperti apa? Kayak gitulah. Nah, kita kan awal-awal sangat kagok ya ngelihat kondisi kayak gini, sehingga penuh ketidakjelasan gitu ketika menangani. Ya, ya, ya. Ya itu gue juga ngerasain sih di awal-awal itu pemerintah kayak ngasih nggak tahu kan, nih gue harus ngapain ya gitu. Dari pemerintah pusat sampai daerah kan kayak mereka kayak lo bilang tadi kagok gitu. Cuma kalau menurut gue pribadi ya sekarang kayaknya udah getting better ya, kayaknya mereka udah lumayan bisa adaptasi. Bener nggak? Atau lo nggak sepakat sama itu? Atau masih tetap aja? Sebenarnya masih banyak kacaunya sih. Yang getting better mungkin ketika, yang ini gue agak optimis ketika ngelihat jubir dari Kementerian Perhubungan, cewek, buka masker, tegas, instruksinya clear. Mulai segini kita begini. Nah, jadi dia sampai sekarang kan nggak ada tuh yang kemudian memelintir statement yang disampaikan oleh jubir Menhub tersebut ya. Beda dengan jubir yang sebelumnya yang di bagian COVID yang sering banget, hampir setiap dia ngomong pasti ada yang bisa dikritisi, ada celah yang jadi omongan gitu, yang kemudian mengurangi daya percaya masyarakat. Nah, ini beda nih jubir ini. Nah, menurut gue tuh komunikasi publik dalam hal krisis ini, kalau teman-teman juga lihat di berbagai teorinya tuh, PR itu salah satu yang sangat penting ketika kita ngomongin soal manajemen krisis. Nah, tapi kayak gini, menurut gue yang mungkin gak banyak disadarin adalah pelarangan transportasi itu kan yang judulnya atau covernya itu kan melarang mudik atau pulang kampung gitu, yang menurut gua nggak usah diperdebatkan mudik pulang kampung itu. Intinya sebenarnya substansinya si transportasi ini dibatasi nih, antar daerah udah nggak bisa dengan bebas gitu. Yang sebenarnya ini nih mirip banget sama apa yang dibilang di UU 6 2018, bahwasanya ini kita sebenarnya lagi dilakukan karantina wilayah loh. Menurut gua pemerintah di sini akhirnya nemuin cara gimana melakukan karantina wilayah tanpa harus melakukan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Karena di undang-undang ketika dilakukan atau diberlakukan status karantina wilayah, seluruh penduduknya itu harus dipenuhi kebutuhannya. Jadi nggak pandang kaya atau kekurangan, ya, nggak pandang status itu, seluruh penduduknya harus dibiayain sama pemerintah, harus ditanggung. Makanya bengkak pasti, biayanya pasti bengkak. Itu yang kemudian Jokowi ngomong kan, dihitung-hitung satu hari aja Jakarta butuh sekian. Gue lupa dia ngomong sama Najwa kan, kayak gitu. Nah, akhirnya ini ada cara nih, gimana caranya tetap sebenarnya mirip karantina wilayah. Dia nggak ngomong ini karantina wilayah, tapi transportasi nggak boleh. Bilangnya larangan pulang kampung, larangan mudik. Padahal sebenarnya mirip banget. Kita lagi di karantina, orang pesawat nggak bisa terbang. Orang sudah nggak boleh keluar masuk kayak gitu. Tapi pemerintah nggak harus keluar duit gitu ya. Tapi pemerintah nggak harus ini. Nah, menurut gua ini sah-sah aja loh. Menurut gue ini sah-sah aja ya. Menurut gue ini sah-sah aja, karena kalau gue sih akhirnya senang karena mobilisasi dibatasin, artinya peluang untuk kemudian melandaikan kurva kita atau mendatarkan dan kemudian melandaikan kurva COVID kita lebih baik kan kayak gitu, tanpa harus kemudian terbebani itu. Nah, tapi tetap aja dia tetap harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang kemudian terdampak kayak gitu. Iya, bahwa saya tanggung jawab aslinya adalah untuk emang seluruh masyarakat. Tanpa COVID pun emang kan undang-undang kita bilang mensejahterakan masyarakat, nggak pandang bulu, sejahtera semuanya memang gitu. Cuma dengan keterbatasan ini, pilihan-pilihan kebijakan ini kan banyak gitu. Nah, memilih akhirnya kemudian melarang transportasi dengan tetap dengan memberlakukan sistem yang mirip dengan karantina wilayah. Menurut saya keputusan ini cukup baik lah begitu untuk kemudian dijadikan kebijakan. Tinggal PR-nya adalah tadi pendataan dan memastikan bantuan itu benar-benar datang ke rumah-rumah. Kayak misalnya alokasi anggaran gitu kan. Hari ini kalau kita mau bilang pemerintah punya sense of crisis, hari ini banyak banget pemerintah yang menurut saya gagal mengimplementasikan sense of crisis. Misalnya dengan
memberikan anggaran untuk pelatihan. Menurut gue dengan situasi kayak gini ngasih pelatihan itu dia kapan makanya gitu. Pelatihan tuh dibutuhin, gue sepakat gitu. Orang-orang tetap harus di-develop kemampuannya. Tapi ntar dulu orang ini perutnya belum kenyang kayak gitu. Benar. Ada yang lebih prioritas, itu satu. Yang kedua, ada banyak pembahasan-pembahasan yang sebenarnya di kalangan masyarakat tuh banyak menimbulkan gejolak. Misalnya soal RUU yang bermasalah, RUU Omnibus Law misalnya, yang masih dilanjutin. Itu nggak ada sense of crisis gitu. Orang rakyat nih lagi ngerjain tugasnya pemerintah. Pemerintah harusnya ngasih makan ke rakyat, tapi rakyat ini akhirnya udah kita bantu aja nih. Gua bisa bantu ini, akhirnya kita saling bantu kita saling bantu. Karena yang bisa ngelindungin diri kita ya udah kita sendirilah, ibaratnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba kayak air susu dibalas air tuba, dikasih kebijakan yang kayak gitu. Ada wacana napi koruptor juga. Nah, dibebasin. Menurut gua hal-hal yang kayak gini nih sensitif ketika krisis gitu. Nggak bisa asal kayak gini, pernyataan menteri yang kemudian mengatakan, ini mah yang meninggal nggak seberapa. Wah gila, kalau yang dengar bapaknya, kalau yang dengar suaminya, bisa gitu kan? Makanya banyak banget yang menurut gua sangat tidak mencerminkan sense of crisis ya gitu loh di pemerintah, terutama pemerintah pusat ya kayak gitu. Kalau mau dijabarin ya ada banyak lagi sih. Ya. Dan malah yang kekhawatiran gua juga malah takutnya gitu ya, keputusannya pemerintah ini masih ada beberapa yang keputusannya politis gitu. Jadi bukan yang terbaik malah gitu. Mungkin lah tadi lo bilang mikirin ekonomi, one thing gitu ya. Jadi mungkin dia nggak ngambil opsi A, mikir opsi B karena kebutuhan ekonomi misalnya. It's okay. Tapi gue kekhawatirannya adalah ada yang malah justru politis gitu. Dia nggak ngambil B ya karena grupnya dia atau koalisinya dia emang pro ke opsi A gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan akhirnya justru bukan opsi terbaik malah yang diambil kan. Malah yang akhirnya malah rakyat yang jadi korbannya gitu. Ya itu sih emang salah satu kekhawatiran juga yang emang nggak bisa dipungkiri pasti terjadi dalam setiap dinamika politik kayak gitu. Dalam setiap dinamika politik ya kayak bantuan yang ada mukanya dan sebagainya kayak gitu kan. Benar. Ya kan itu kan ya sebenarnya nggak diatur gitu. Boleh sih kalau emang dia mau pakai mukanya gitu sebesar apapun taruh tuh ditempelin di beras gitu ya boleh gitu kan. Tapi kalau elok atau nggak elok gitu ya. Iya, ini mikir etis nggak sih gitu. Iya, benar. Bantuan-bantuan kayak gini gitu. Padahal hari ini kita lagi nggak butuh percaturan politik sebenarnya. Makanya tadi yang saya sampaikan bukan untuk kemudian melihat bahwasanya wah ini lebih potensial ke 2024 ini enggak dalam konteks itu. Iya. Benar, gue juga sepakat. Kalau gue ada di posisi, kalau gue presiden nih berarti kayak gitulah. Kalau gue ada di posisi itu, kita nggak boleh ngelihat pemimpin-pemimpin muda ini sebagai ancaman gitu. Wah ya, keren banget dia, gue merasa terancam gitu sebagai pemerintah pusat. Enggak, justru gue harus memposisikan ini sebagai opportunity. Ini nih sebagai peluang. Ada banyak kepala daerah yang cukup matang untuk kemudian mengelola daerahnya. Artinya, ini enak banget nih kalau kemudian untuk bisa diajak diskusi, untuk disatuin pemikirannya. Menurut gua di bagian itu sebenarnya harusnya pemerintah pusat ngelihat pemimpin daerah yang punya kapabilitas ini sebagai potensi untuk lebih cepat penanganan COVID-nya kayak gitu. Ya, bukan malah membatasi. Dia bukan grup gua, malah disusah-susahin gitu. Maksudnya kita kita krisis gitu kan. Itu tadi masalah pemerintah lah. Kita nggak bisa ngelakuin apapun. Ya mereka bapak-bapak kita di sana dengan lobby-lobby politiknya biarkanlah mereka bergerak. Tapi benernya cuma boleh mengkritisi lah. Benar. Kita balik ke yang masuk di dalam kontrol kita deh gitu. Yang bisa kita lakuin nih sebagai aktivis, sebagai anak muda gitu. Simple things dari yang paling gampang menurut lo. Kita harus mulai dari mana, bro? Menurut gue sekarang itu saatnya kita mengasah empati sih. Mengasah empati artinya kita mulai dari yang dekat dulu lah gitu. Kalau kemudian tetangga lu masih ada yang kesulitan, bantulah dari yang dekat. Atau kalau lo emang susah untuk kemudian melakukan pendataan gitu, melakukan observasi sendiri juga, lu bisa percayain ke lembaga-lembaga yang menurut gue punya kapabilitas untuk melakukan itu.
lu bisa salurin bantuan lewat platform-platform yang ada gitu, lembaga-lembaga yang ada. Menurut gue itu tuh udah sangat-sangat cukup kemudian untuk mengatakan bahwasanya lu nggak sekedar diam di rumah doang gitu, bahwa lu punya empati yang kalau gue tulis di buku itu kita nggak sekedar berhenti di fase kasihan banget gitu, tapi kita udah mikir kita bisa apa ya kayak gitu. Pertanyaan itu yang kemudian harus terus ditanyakan ketika kondisi-kondisi kayak gini kan, gue bisa apa ya, ngelihat ada yang pekerja yang di luar kayaknya belum pada pakai masker, gue bisa apa ya, gue punya clothing nih, clothing gue sekarang kalau misalnya dipakai buat produksi baju ya orang daya beli turun juga sebenarnya nggak menguntungkan gitu secara organisasi atau secara perusahaan. Kemudian ataupun ini juga sebenarnya nggak ngasih manfaat banget gitu. Nah, perusahaan atau organisasi punya sense of crisis itu akan ngelihat hal ini nih sebagai ladang mereka untuk saat ngasih dampak ke orang kayak gitu. Misalnya dengan mengubah produksi bajunya jadi produksi masker kain kayak gitu. Selain kemudian ini juga bisa ngebantu, ini juga bisa tetap membuat pekerja ini tetap bekerja kayak gitu. Kayak gue sekarang mulai jadi gue punya clothing juga kan. Nah itu sekarang mulai diarahin untuk produksi masker kain gitu. Karena tadi kalau baju pun kita jualnya charity sale. Karena menurut gue yang hari ini dibutuhkan adalah setiap organisasi, setiap individu itu ngasih dampak dan ngasih bantuan sebisa mungkin dengan cara apapun itu. Ada yang bisa ngasih pelatihan online gratis, ada yang kemudian pelatihan tapi bayar, tapi donasi itu untuk donasi. Menurut gue itu cara-cara itu tuh udah soal kreativitas aja. Yang penting substansinya adalah gimana caranya setiap kegiatan kita ini hari ini berdampak untuk orang gitu. Oke, menarik. Ya sebelum gua masuk ke pertanyaan terakhir, kira-kira mungkin ada yang tanya nggak ya? Ini komennya lo matiin ya. Jadi kira-kira nggak ada yang atau adanya di sini, adanya di Q&A. Mungkin ada teman-teman ada yang mungkin mau nanya. Kita bisa bahas 1 atau 2 pertanyaan mungkin dari teman-teman. Boleh tuh dipilih tuh di komen. Udah gue hidupin. Wah, komennya ganteng banget. Mantul suaranya. Itu makanya nggak mau gue hidupin. Oke. Kayaknya nggak ada yang benar-benar nanya sih. Adanya di Q&A sih, di kolom di gua kan ada Q&A ya. Oh, oke. Mana ya? Ini sebenarnya. Nggak ada. Cuma ini lu bisa lihat pertanyaan nggak? Yes. Bisa. Wah, ini nggak tahu deh. Lo capable buat menjawab itu atau enggak? Gimana menurut lo aja? Menurut lo aja. Gue mau ngasih persepsi. Boleh. Gimana persepsi? Kalau menurut gue malah, jadi kan gini. Ada yang bilang data ini dilebih-lebihin. Ada yang bilang data ini dikurang-kurangin. Yes. Ya. Dilebih-lebihin, punya asumsi bahwasannya supaya menimbulkan rasa takut, khawatir, dan kemudian nanti ujung-ujungnya adalah nanti menerima vaksin yang sebenarnya ada hal-hal di dalamnya begitu. Yang bilang dikecil-kecilin karena kemudian pendataan pasien yang meninggal. Jadi data pasien meninggal itu hanya dari yang terkonfirmasi positif. Tapi ODP atau PDP yang meninggal itu nggak masuk ke sana. Padahal bisa jadi dia juga meninggalnya karena COVID. Gitu. Nah, jujur kalau gua gini, gua nggak memungkiri bahwasanya dalam setiap kejadian itu selalu ada sesuatu di balik itu. Ada aktor-aktor, ada behind aktor. Ada aktor-aktor di belakangnya itu gue yakin ada. Karena emang dalam lingkup terkecil pun sering kali terjadi kayak gitu. Apalagi dalam lingkup global gitu. Yeah. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah percaya dengan data gitu. Percaya dengan sains dan landasan akademik. Ya. Nah, menurut gue sih hari ini soal data COVID ini ya, yang paling memungkinkan adalah memang tidak terdatanya pasien-pasien yang meninggal, padahal dia bisa jadi dia bisa jadi meninggalnya karena COVID gitu. Gue bahkan dengar sendiri cerita dari teman gue gitu, bahwasanya keluarganya ada yang meninggal karena gejala-gejala yang mirip COVID, tapi dia nggak dites COVID gitu, sehingga akhirnya diperlakukan bukan sebagaimana pasien
pasien COVID, dan otomatis ini tidak terdata kan di data nasional gitu. Nah, jadi sebenarnya memang yang paling mungkin justru bukan dilebihkan, tapi malah datanya kurang gitu. Datanya kurang, pasien positif kita, kenapa 10.000 gitu? Kenapa baru 10.000? Ya karena coba bandingin, ini yang bilang dari ahli dari ITB. Kalau dibandingkan dengan jumlah tes yang kita lakukan, ya wajar gitu, baru segini. Karena jumlah tes kita juga nggak banyak gitu. Tesnya nggak banyak. Gimana kita mau tahu? Gimana kita mau tahu? Harusnya kan masif tes dulu, masif tes baru emang nanti kelihatan nih datanya akan dapat gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan masif tes sebenarnya data kayak gini nih wajar gitu. Nah, makanya ada ahli bilang sebenarnya data kita ini lebih dari ini. Kenapa ya? Karena kita belum masif tes gitu. Benar. Termasuk juga tadi misalnya ID bilang, oh ini udah lebih dari 1.000 yang meninggal dari, karena memang dari ini memasukkan pasien-pasien lain. Iya, bukan hanya yang kemudian sudah terkonfirmasi positif gitu, tapi juga yang punya gejala-gejala itu juga perlu dites. Nah, kayak gitu sih menurut gua sih. Jadi kalau gue sih lebih percaya yang itu yang kurang. Rasanya ini menurut gua ini kayak puncak gunung es gitu, masih banyak yang lain di bawahnya gitu. Malah bukan lebihin, menurut gua ini nggak akuratnya, justru malah lebih kurang dari itu. Karena tadi secara ilmiahnya tes kita masih sedikit, dan kemudian pasien yang meninggal ini tidak termasuk data-data pasien ODP dan PDP juga yang kemudian meninggal gitu. Sekali lagi kalau udah ngomongin soal soal konspirasi sih, menurut gue ini hak setiap orang untuk percaya atau enggak, tapi gue tuh nggak yang denial sama hal-hal kayak gitu banget, enggak. Gue yakin memang ada selalu hidden agenda itu emang ada, tapi yang bisa kita lakuin adalah based on prinsip-prinsip yang ilmiah dan prinsip-prinsip akademik kayak gitu. Iya, gue juga baca satu artikel katanya di Indonesia ini tes yang rapid testnya itu hanya sekitar 1% atau 2% atau bahkan di bawahnya ya dari jumlah total penduduknya gitu. Padahal di Jerman kalau nggak salah itu udah sampai harusnya dia udah 20-30 bahkan lebih gitu. Jadi emang kita itu cuma berapa persennya doang gitu. Itu ya wajar kalau misalnya cuma dikit gitu, karena emang rapid testnya aja nggak nyampe berapa persennya jumlah penduduknya gitu kan. Benar. Kita kan agak nggak konsisten ya. Jadi awal-awal pengennya rapid test, tapi kemudian dengan rapid test nggak valid, false negatif dan false positifnya besar. Akhirnya sekarang kita lagi pengennya yang swab test yang massal kayak gitu. Padahal sebenarnya ya konsisten aja gitu. Ada kok buktinya yang rapid test massal bisa nanganin, yang PCR test massal juga bisa nanganin gitu kan. Cuma kita kan nggak konsisten dan akhirnya kebijakannya berubah-ubah gitu. Sebenarnya bisa juga dikelola rapid test ini dengan baik gitu, dengan melihat ada yang gejalanya ya, dengan melihat distribusi pengetesannya kayak gitu sebenarnya bisa. Cuma ya walau memang yang paling valid adalah PCR gitu. Dan gua harap sih emang kita cukup mampu untuk melakukan itu. Cuma kan ya lab kita yang biosafety levelnya cukup untuk melakukan itu juga nggak banyak, makanya harus bangun lab dulu lagi kayak gitu. Ya telat lagi kan melakukan tesnya gitu loh. Benar. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Tadi gue baca satu pertanyaan menarik tentang UNAS nih bro. Jadi UN yang dibatalkan kan. Jadi akhirnya sekarang nggak ada UN. Ternyata yang yang menghapuskan UN itu bukan Nadiem, tapi ternyata COVID. Tapi kan? Corona. Corona. Gimana menurut lo, bro? Gimana ya? Gua sih emang dari awal cukup ngerasa gini. UN itu kalau kata Prof. Rahmat Abdullah, kalau nggak salah Prof. Rahmat Wahab atau Rahmat Abdullah gitu, mantan rektor UNY, waktu diskusi, UN itu kan berperan dalam pendidikan itu sebagai motivator gitulah, motivasi orang-orang, tapi sayangnya dalam pelaksanaannya banyak banget oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan ini sehingga akhirnya nggak valid gitu. Kunci setiap tahun pasti ada kunci beredar soal bocor dan sebagainya gitu. Nah, gue ngelihatnya gini, selama yang ini nggak diperbaikin, menurut gue apapun yang bakal gantiin UN itu juga tetap berpotensi sama gitu hasilnya. Karena mentalitinya aja udah kayak gitu ya. Selama si oknum ini ya sistemnya kayak gini nggak diperbaikin gitu, UN mau diganti apapun juga bakal sama lagi. Misalnya mau diganti dengan tes kompetensi di ujian sekolah gitu. Ya kalau misalnya
selalu ada oknum-oknum yang kayak gitu, bocor lah segala macam, ya akhirnya sama juga, di ujung-ujungnya nggak valid juga kan kayak gitu. Nah, apa namanya? Gue sepakat ketika UN dihapus dengan catatan tadi, yang hal ininya, yang kayak gini tadi, itu juga ikut diberantas. Sambil kemudian memang dicari sistem gimana caranya tetap ada yang namanya, kalau di apa namanya, kedokteran kan ada UKMP 2DG gitu. Kemudian ya ada ujian kompre. Nah, ibaratnya di SD itu tetap juga ada tes yang memberikan standar lah, kira-kira kayak gitu, kepada pelajar sebagai motivasi gitu, karena itu menjadi salah satu faktor penting dalam pembelajaran kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini, kayak misalnya situasi kayak gini, UN dihapus ya wajar gitu kan, karena emang sulit gitu untuk diadakan saya sekolah mampu diberikan atau diminta untuk mencari sistem evaluasi para pelajarnya gitu. Jangan sampai dibiarkan tanpa evaluasi. Itu aja sih sebenarnya. Tetap harus ada mekanisme evaluasi itu kayak gitu. Kan UN ini mekanisme evaluasi ya. Benar. Ada. Oke. Mungkin gantian dulu deh bro. Katanya lo juga mau ada beberapa pertanyaan buat kita. Nanti takutnya kita ngobrol lama. Akhirnya malah lo nggak sempat nanyain gimana. Udah dijawab di awal, cuma ngasih tahu ke teman-teman aja tadi. Nanti lain kali lah bisa sharing-sharing lagi. Gua ada utang terus sama teman-teman di sini. Oke, siap. Oke deh, kalau gitu ini juga udah waktunya, udah 1:40. Pertanyaan terakhir kalau gitu buat tutup. Ini pertanyaan yang selalu kita tanyain ke semua narasumber kita. Pelajaran paling berharga yang lo dapat tentang kepemimpinan dari situasi krisis ini apa, Bu? Oke. Gue ngerasa gini sih, ketika situasi kayak gini itu, pemimpin itu tergantung dengan bagaimana ia mengelola realita yang ada di sekitarnya. Dia tergantung dengan pengelolaan itu kemudian muncul juga dengan pertanyaan. Kalau masih sebatas pada pertanyaan, waduh gimana ya gue bisa hidup. Kalau masih sebatas pada pertanyaan, waduh gimana ya supaya perusahaan gue untung lagi. Waduh gimana ya supaya keuntungan gue nggak jauh merosot gitu kan. Kalau dia kemudian hanya mempertanyakan tentang kondisi dirinya sendiri, dalam situasi kayak gini, menurut gue belum pada sampai level kepada kepemimpinan yang berbasiskan dengan empati. Karena hari ini pertanyaan yang tepat yang diajukan kepada diri sendiri adalah gimana caranya lu berperan dan ngebantuin orang lain dan berdampak bagi orang lain di situasi kayak gini. Bukan berarti pertanyaan itu nggak boleh, tapi kemudian ada pertanyaan yang lebih penting yang diajukan. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada diri sendiri yaitu lu bisa apa sih untuk kemudian bantuin kondisi hari ini. Oke, mungkin lu bisa sambil untung atau emang lu harus berkorban dengan itu, tapi pertanyaan kedua tadi bisa terjawab dengan apa yang lu lakuin kayak gitu. Jadi pemimpin itu tergantung pada cara dia mengelola realitas yang ada. Ketika realitas ini hanya dipandang sebagai satu kondisi yang negatif dan kemudian hanya memikirkan dampak buruk bagi dirinya, ya menurut gue ada yang salah dengan mindsetnya. Seorang pemimpin ketika melihat situasi kayak gini itu justru merasa bahwasanya ada peluang yang bisa dilakuin, ada kebaikan yang bisa dilakukan. Karena ujian yang menimpa itu datang untuk menempa. Nah, pemimpin itu melihat situasi menimpa ini sebagai cara untuk menempa dirinya, menimbulkan kreativitas, menimbulkan dampak, dan kemudian menimbulkan hal-hal lain yang membuat dirinya bisa lebih bertumbuh. Kira-kira kayak gitu. Oke. Terima kasih banget, Bro, jawabannya. Itu benar banget. Jadi harapannya kita semua di sini juga bisa belajar kepemimpinan dari situasi yang emang dibentuk Tuhan seperti ini. Jadi kayaknya emang ini adalah waktunya kita belajar gitu ya, belajar apapun gitu. Di sini kita pertama kali kita juga kita nggak lebaran gitu kan, kita juga puasa di rumah. Nah ini semua benar-benar situasi yang emang dikondisikan oleh Tuhan untuk belajar gitu ya bro ya, kira-kira. Ya, gue terakhir bilang gini nih,
ujiannya sama, ujian yang menimpanya sama, tapi hasil tempatnya itu beda-beda. Pandemi Sepakat. kita sama-sama ngerasain itu. Ya. Sama kayak Ramadan juga semua dikasih 30 Semua dikasih, hari gitu. benar. Atau 29 atau 30 hari pandemi kita ngerasainnya, tapi lulusnya itu beda-beda. Lulus dari Ramadan ini beda-beda, lulus dari pandemi ini beda-beda. Ada yang kemudian belajar gimana caranya ngedit video, ada yang kemudian belajar gimana cara konten, atau hanya sekedar menamatkan beberapa episode drama Korea, ada yang menamatkan beberapa series film-film lainnya gitu. Ada yang tamat beberapa buku, ada yang tamat beberapa kajian yang teman-teman akses di platform-platform online, ada yang bahkan mendapatkan sertifikat dari course gratis yang dilaksanakan oleh berbagai profesor yang ada di luar sana gitu. Lulusnya beda-beda, ujian yang menimpanya sama, tapi hasilnya beda, hasil tempatnya beda. Nah itu tergantung siapa, tergantung kita memanfaatkan memilih memanfaatkan situasi kayak gini. Oke, sip. Kalau gitu, terima kasih banget bro. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik, dengan tadi, dan kita bisa lulus semua dengan baik dan hasilnya pun baik gitu ya bro ya. Oke, terima kasih bro Fatur buat waktunya. Silakan dilanjutkan lagi tadi tadarusnya. Mungkin buat teman-teman yang lain juga, seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau misalnya pengen tahu tentang postingan tentang kepemimpinan dan kita diskusi-diskusi kayak gini, bisa follow Instagram kita @pemimpin.indonesia atau Twitter kita @id_pemimpin. Gitu sih Bro Fatur. Oke Bro Fatur, terima kasih banyak waktunya. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Amin. Oke, thank you bro. Ya, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.